Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihalmina Johana Tahuk dengan NIM 211100085 dari kelas A Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang update data profil pasien. Jadi di sini kita akan mengupdate tentang profil pasien ya. Jadi kita ke webnya dulu. Di sini saya login masuk dulu. Nah, jadi di sini kita akan mengupdate atau mengklik di sini. Pada saat kita klik profil ini, dia akan muncul modal yang dimana nanti kita akan bisa mengubah nama profil dan beserta yang lainnya. Jadi untuk itu kita ke folder kerja kita di sini, folder kerja saya. Di sini kita ke pasien karena kita akan mengupdate data dari profil pasien. Di bagian folder pasien kita lihat di bagian mana ya, di nav ya, di aset di nav, di bagian ini kan yang nama pasiennya. Nah, di bagian sini kita akan masukkan trigger dari modalnya. Jadi mungkin kita ambil dulu scriptnya di sini, modal ini kita ambil triggernya yang ini. Oke, setelah itu kita letakkan di sini. Nah, di sini kita buat beda. Jadi dia my modal, di sini kita buat profil. Jadi dia tentang profil. Oke, setelah itu di modalnya itu kita letakkan di atau di body modalnya ya. Kita copy, kita letakkan dia di bagian user interface ya. Dia di user interface, dia tampilan di user interface di riwayat rekam medis. Nah, kita letakkan dia di bagian ini. Oke, sabar. Di bagian ini, kita letakkan dia di bagian terakhir sini. Nah, di sini kita kasih my modal profil sesuai dengan yang di bagian nav-nya. Untuk ini kita buat tentang modal heading-nya itu tentang profil pasien. Oke. Setelah itu di sini mungkin kita langsung buat memang tombol simpannya ya. Jadi di bagian sini kita langsung buat untuk simpannya itu jadi input, ini flash, buttonnya btn di sini sukses ya, sukses. Kemudian dia type-nya itu submit. Oke, di sini value-nya itu dia simpan ya, simpan. Nah, di sini ada tag form tutup ya, form tutup. Nah, berarti di modal body ini dia formnya. Jadi form di sini metode dia ini post, di sini post ya, di sini post. Kemudian untuk di sini action. Nah, actionnya kan dia mengupdate kan. Jadi di sini kita lihat di bagian kontrol ini dia dia update pendaftaran kan, dia update profil kan. Jadi dia keluar dulu, masuk ke kontrol, kemudian dia ke update pendaftaran .php ya. Oke. Nah, setelah itu kita ambil form untuk modal untuk kita update-nya. Tapi di sini mungkin kita kasih medium memang dulu ya untuk modalnya. Jadi kita save, tapi mungkin kita coba dulu refresh. Jadi kita klik ini, nah dia muncul modalnya seperti ini. Oke, berarti sekarang kita ambil untuk form modalnya yang di bagian sini, form update modalnya, form update-nya. Jadi kita ambil di update pelayanan belum ya. Berarti kita ambil di bagian admin, di bagian kontrol, di update kita ambil yang di data pasien saja. Bukan. Formnya di mana ya? Oh ya, di pendaftaran baru. Di pendaftaran baru kita ambil yang ini.
Oh iya, kita ambil yang ini. Jadi kita ambil semua ya dari sini sampai di bagian ini. Di bagian ini. Jadi kita copy, kita letakkan di riwayat rekam medis di bagian ini. Nah, setelah itu di sini kita kasih dia kosong dulu. Jadi di sini value-nya ini kosong. Ini juga kosong. Oke. Ini juga dia kosong ya. Kosong. Oke, untuk jenis kelamin nanti kita ambil yang di bagian adminnya, yang pilih jenis kelaminnya seperti itu. Di sini value. Oke, ini dia kosong. Ini juga dia kosong. Ini juga dia kosong. Oke. Oke, setelah itu di sini dia passwordnya juga kosong ya. Password. Nah, ini. Nah, sekarang kita ambil yang bagian jenis kelaminnya itu, yang form dari jenis kelaminnya itu kita ambil di admin ya. Di admin di bagian user, di bagian data pasien. Nah, di sini. Ini sama. Oh, berarti di view. Di view di data pasien. Mana ya? Nah, ini. Berarti seharusnya untuk update-nya kita ambil yang ini. Di view ini, berarti kita copy ulang dulu. Kita copy ini sampai di bagian sini. Kita copy sampai di bagian sini. Oke. Copy kan tadi? Ctrl Z dulu. Ini kita copy. Kita letakkan di bagian rekam medis ulang ya. Berarti kita ini sampai di bagian ini dihapus. Oh ya, ini. Oke. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita display namanya dulu. Ya, bukan display sih. Sebenarnya kita buat value-nya. Nah, di sini kan dia belum ada ya. Untuk mencari data di tabel. Di bagian ternyata sudah ada. Di sini ini tabel perulangan. Nah, di sini dia select bintang from pasien seharusnya. Berarti di sini dia select bintang. Select bintang from pasien di mana aware email like pasien yang berisi username dari pasien. Nah, di sini sudah ada ID pasiennya, yaitu dia D1. Berarti coba kita ubah yang di bagian sini jadi D1 semua. Di bagian update ya. Ini jadi D1 semua supaya nanti pada saat tampilkan di formnya itu berisi nama seperti di situ. Oke, sekarang kita coba. Sebenarnya dia perulangan, jadi dia harus berulang kembali di sini. Tapi kita coba pakai D1 di semua dulu. Nanti kalau error baru kita ganti. Berarti di sini D1, ini juga D1, ini D1, ini D1, ini juga D1, ini D1, ini dan ini. Dan ini. Oke, kita save coba. Kita refresh di sini. Kita klik. Nah. Oke, berarti dia harus notice di dalam perulangan tadi ya. Berarti coba kita buat di sini di bagian perulangan yang tadi ya. Berarti dia tidak bisa pakai D1. Berarti kita copy yang ini dulu. Ini. Terus kita ganti dia dengan variabel nama, di sini berisi nama pasien. Nama. Coba kita tes satu di sini dulu. Ini kan update pendaftaran. Oke. Ini nama. Jadi kalau kita save,
Kalau kita refresh, kita klik, jadi kan ini nama Kenan sesuai dengan yang di profil. Di bagian ikonnya ya untuk yang login, berarti dia harus perulangan. Oke, berarti kita buat dulu. Setelah nama di sini ada apa ya? Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, berarti kita buat semua dulu. Nama di sini, tempat lahir, oke, tanggal lahir ya, tanggal lahir. Setelah itu di sini jenis kelamin ya, jenis kelamin. Oke, setelah itu kita lihat lagi di sini jenis kelamin, alamat, telepon, email, password. Oke, berarti masih 4 ya. Alamat, telepon, email dengan password. Oke. Selanjutnya di sini kita ganti dulu. Ini alamat, ini telepon. Oke. Ini email dan ini password. Oke, sekarang kita ganti yang di sini dulu. Ini tempat lahir. Oke. Tanggal lahir ya. Oke, jenis kelamin, alamat, oke, telepon, oke, email, kemudian password. Oke, sudah. Sekarang kita ubah lagi yang di sini. Seperti yang tadi kita buat nama ya. Berarti di sini dia ganti dengan tempat lahir. Oke. Di sini tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke. Di sini jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini juga ya di bagian ini. Jenis kelamin. Oke, selanjutnya dia di sini alamat, kemudian di sini telepon, di sini telepon. Oke, setelah itu di sini email, kemudian di bagian sini password. Oke. Setelah sudah di sini ID pasiennya kita ganti ya, karena di sini sudah kita ganti dengan ID pasien. Oke. Di ID pasien ini diganti juga ID pasien. Oke, kita save. Coba kita jalankan. Nah, sudah kan di sini dia Liliba, tahun ini laki-laki, nomor telepon, passwordnya ini. Oke, sekarang kita buat tombol simpan ini agar dia bisa mengubah simpan profil pasiennya. Dia bisa mengubah profil pasien yaitu dengan simpan. Maka kita tutup ini dulu, ini juga. Kita ke bagian untuk update-nya, itu dia di bagian, kita ke bagian sini kan, ini dikontrol di update pendaftaran. Nah, di update pendaftaran kan dikontrol. Nah, untuk script update-nya itu kita ambil yang di bagian pasien, di admin. Di bagian admin, dikontrol, di update, di data pasien. Kita langsung ambil saja di data pasien. Ini kita kontrol A, kita copy. Kemudian ini kita tutup dulu. Nah, di sini dikontrol, kita masukkan di bagian folder pasien, dikontrol di update pendaftaran kan. Oke, ini kita paste.
Nah, untuk konektornya itu dia hanya keluar 2 kali kan. Dia keluar dari kontrol, dia keluar dari pasien. Maka dia masuk ke aset. Sama halnya juga dengan cek input ya. Nah, untuk dia tangkap datanya sama ya. Dia tangkap nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat telepon, email, password dengan ID pasien. Untuk update-nya juga dia update kan data pasien kan. Di sini nama, kita lihat dulu jangan sampai ada yang salah. Jenis kelamin, alamat telepon, email, password, where ID pasien. Oke. Nah, untuk user interface-nya itu dia kembali 1 kali kan. Jadi dia dari kontrol kembali ke user ke riwayat rekam medis kan. Riwayat rekam medis .php kan. Jadi kita save dan dia kembali ke bagian ini kan. Oke, sekarang kita coba. Kita ganti, kita tambah dia di sini dengan Kenan Lopez. Oke, jadi kalau kita klik simpan, nah, sudah kan? Dia sudah berhasil kan? Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial tentang update data profil dari pasien. Sudah kita coba dan berhasil. Untuk rekam medisnya juga sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.